Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tetaplah memimpin doa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Baik, sebelum Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan ekspresi dulu. Nah, ini ekspresinya. Ketika Ibu bilang tepuk satu, kalian bilang yes. Yes. Sambil beliau. Yes. Nah, baik, kita akan ekspresi dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang interaksi antar makhluk hidup. Hubungan interaksi makhluk hidup dengan keseimbangan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk menganalisis hubungan antara interaksi makhluk hidup dengan keseimbangan lingkungan dengan benar minimal 90% dari aspek atau pertanyaan yang dianalisis. Baik, ekosistem adalah sistem yang terdiri dari makhluk hidup, biotik maupun abiotik, yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan sehingga membentuk hubungan yang saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Adapun komponen biotik maupun abiotik. Biotik terdiri dari semua makhluk hidup, contohnya seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan abiotik meliputi udara, air, tanah, dan cahaya matahari. Adapun interaksi makhluk hidup yaitu hubungan saling membantu antara makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya seperti tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, hewan membutuhkan tumbuhan dan hewan lainnya sebagai sumber makanannya. Adapun keseimbangan lingkungan terjadi ketika komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem saling berinteraksi secara harmonis atau seimbang, sehingga semua makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan baik tanpa gangguan yang merusak kestabilan ekosistem. Adapun gangguan ekosistem yaitu kenapa telah Rizka? Saya tadi habis mati di dalam. Adapun gangguan ekosistem ketika komponen biotik dan abiotik mengalami perubahan atau kerusakan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Contohnya seperti penebangan liar, pencemaran air oleh limbah, dan populasi yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, Ibu akan
membagi kelompok. Sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Ya Bu. Kita akan bermain simulasi ekosistem. Ya Bu. Ibu minta 3 orang untuk maju ke depan. Saya Bu. Kenapa ini? Saya. Ini dah kita. Kenapa ikut? Ibu akan memberikan kartu peran. Cahaya ilahi. Aku ayat. Aku Hirbi Bapak ayat. Udah duduk Ibu. Belum. Aduh. Tuhan di tengah. Oh, itu beda. Cahaya ilahi. Tutupin aja itu pakai kita Ya. Udah gitu. Tumbuhan akan diam, terus hewannya akan mendekat. Ketika ibu bilang tumbuhan akan hilang, sudah duduk. Apa yang akan terjadi? Ibu akan memberikan soal dan berdiskusi. Ya Bu. Ulang Ibu. Apa yang akan terjadi? Kalau salah satunya hilang. Jika hilang salah satunya. Ketika tumbuhan Ini hilang, siapa? maka apa yang terjadi? Hewan pemakan Pemakan tumbuhan. Kamu hewan. Mendekatin apa? Ya Ibu, terima kasih. Udah. Udah gitu doang ibu. Oh, nanti ibu akan memberikan soal. Terus ibu berdiskusi dulu. Ada yang belum diomongin? Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Baik, waktunya habis. Ibu minta untuk satu kelompok perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Ibu. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi pada hewan? Nah, jawabannya, hewan kekurangan makanan dan bisa kelaparan. Jadi kesimpulannya itu, semua makhluk hidup dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain. Sehingga jika